إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib, azakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sejarah teks Al-Qur'anul Karim. Masuki kajian pada malam hari ini, yaitu perbandingan Al-Qur'an dengan Taurat dan Injil. Yang Taurat dan Injil hakikatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkenal dengan Talmud, kitab sucinya Yahudi, dan Bible Nasrani. Jemaah sekalian, ketika Al-Qur'anul Karim diriwayatkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi mengajarkan pada sahabatnya, tidak ada kesulitan bagi para sahabat untuk menghafal ayat Al-Qur'anul Karim. Hanya saja di antara mereka berselisih tentang susunan Qur'annya. Ada yang mengatakan surah pertama Al-Fatihah, ini yang terbanyak. Ada yang mengatakan surah pertama adalah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah An-Nisa. Setelah An-Nisa Ali Imran. Karena Nabi pernah sholat malam membaca surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah An-Nisa, setelah itu baru Ali Imran. Nah, sebagian sahabat menganggap bahwasanya setelah Al-Baqarah itu An-Nisa, bukan Ali Imran. Namun pada masa Abu Bakar, setelah dikumpulkan para penulis Quran, penyusun Quran, pengumpul Quran, jadi setelah Rasul wafat pada masa Abu Bakar dikumpulin yang memiliki catatan Quran. Maka dilihatlah, dirundingkan dan sepakat ijma bahwasanya setelah Al-Baqarah adalah Ali Imran dan seterusnya. Tidak ada kesulitan sama sekali pada waktu itu dalam penyusunan Al-Qur'anul Karim. Baik susunan surahnya maupun susunan ayatnya maupun hafalannya. Hanya saja pada waktu itu belum disempurnakan. Bacaan-bacaannya masih banyak versi. Karena Al-Quran turun dengan berbagai macam dialek. Ada dialek bangsa Quraisy, ada dialek suku Huzail, dan dialek-dialek yang lainnya. Pada masa Khalifah Utsman, maka disatukanlah Al-Quran dengan satu dialek, satu bacaan. Sampai hari ini yang kita baca hari ini sama yang dibaca pada masa Nabi, dan disepakati pada masa Utsman satu bacaan. Tidak ada bacaan yang lain. Bacaan-bacaan yang lain dibakar oleh Utsman, dihilangkan. Ya, seperti ada kalimat ya ahlul kitab ta'alau, wahai ahlul kitab ta'alau. Ta'alau itu kalimat artinya kemari, ke sini. Dulu ada bacaan lain selain ta'alau, ada kalimat halumma. Ya ahlul kitab halumma, gitu. Itu menurut versi bacaan selain Quraisy. Nah, pada masa Utsman itu halumma dihilangkan. Jadi semua sepakat pakai ta'alau. Sampai hari ini. Kemudian ada titik, ada baris, itu pada masa berikutnya, pada masa tabi'in. Ya, perhatikan baik-baik. Sehingga teks asli daripada Al-Quran itu tidak berubah, hanya tambahan titik dan baris. Dan sepakat ini ulama untuk memudahkan orang-orang non-Arab. Bayangin Pak, kalau nggak ada titik, kita kan jadi rancu. Ini ba, ta, sa, ya, nun, sama semua ya kan. Yang membedakan adalah titik. Kemudian ditambah lagi ada baris sekarang, sehingga semua Quran itu ada baris. Ya.
Orang semua baca Al-Quran ada barisnya. Mudah, dulu belum ada barisnya awal-awalnya. Tapi redaksi lafaz Qurannya tidak berubah. Berbeda dengan Taurat. Taurat sudah kehilangan jejak. Setelah Taurat diangkat oleh Allah, wafatnya Nabi Musa, maka penulis Taurat itu nggak ada. Penulis Taurat itu nggak ada. Jadi Talmud yang dijadikan kitab suci oleh orang Yahudi hari ini itu jelas hanya rekayasa sebagian orang yang mengaku dekat dengan Nabi Musa. Dan pengikut Nabi Musa pada waktu itu, bangsa Bani Israel tidak terkenal orang-orang yang penghafal. Beda dengan di masa Nabi. Bangsa Arab terkenal penghafal sampai hari ini. Makanya kalau seandainya Al-Quran dihilangkan oleh musuh-musuh Islam, nggak sulit bagi kita untuk menyusun ulang Al-Quran, itu nggak sulit, karena hafal. Bangsa Arab tuh punya kekuatan hafalan yang sangat tinggi sekali di dunia ini. Sampai hari ini jutaan kaum muslimin hafal Al-Quranul Karim. Kenapa hafal? Tiap hari dibaca. 17 rakaat kita baca Al-Quran. Kalau orang-orang Timur Tengah, kalau orang-orang para ulama itu baca Al-Qurannya itu enggak itu saja. Kalau kita kan itu saja ya, kulhu ya kan. Kalau mereka tidak. Jadi setiap hari mereka baca Al-Quran itu sambil menghafal Quran. Sambil menghafal Quran. Jadi kalau umpamanya dari subuh sampai Isya dan sholat-sholat sunnahnya itu yang jadi semua totalnya 40 rakaat, itu satu hari itu bisa 1 juz. Setiap Al-Fatihah baca sekian ayat, setiap Al-Fatihah baca sekian, sehingga satu hari bisa 1 juz. Nanti rakaat hari kedua, hari ketiga, jadi 1 bulan tuh mereka khatam Quran dengan bacaan sholat. Makanya Al-Quran dihafal oleh masyarakat Muslim, tidak hilang. Berbeda dengan Taurat dan Injil. Ketika Isa wafat, Nabi Isa wafat, penyusun ulang Injil nggak ada. Karena menurut keyakinan Islam, setelah diwafatkan Nabi itu, kitab sucinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Menurut sejarah, penyusun Injil itu namanya Paulus. Paulus itu bekas preman, kemudian insaf. Dan dia satu-satunya murid Nabi Isa yang menyusun ulang Injil atau Bible. Namun Paulus juga belum dikenal sebagai orang yang punya kemampuan menghafal. Beda dengan para sahabat Nabi yang mereka bangsa Arab yang sudah terbiasa hafal. Ditambah mereka pun kesulitan membedakan sabda Tuhan, firman Tuhan dengan sabda Yesus, sabda Isa. Apakah perkataan Yesus itu wahyu juga, atau perkataan Tuhan Bapa juga merupakan wahyu yang inti? Ini mereka nggak bisa bedain. Beda dengan Islam, Al-Quran dan hadis itu beda. Gaya bahasanya beda, lafaznya itu beda, Al-Quran dan hadis. Maka Nabi pernah bersabda menjelang beliau wafat, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis selainku kecuali Al-Quran. Jadi Nabi melarang satu catatan itu Quran dan hadis dicampur, nggak boleh. Kalau catatan Quran, Quran sendiri, catatan hadis, hadis sendiri. Itu sudah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak tercampur mana catatan Quran, mana catatan hadis. Nah, Paulus itu pencatat Injil itu 4 orang terkenal. Matius, Markus, Yohanes dan Lukas, 4 orang. Dan ini mereka mereka ini menulis setelah Paulus mati. Setelah Paulus mati baru mereka menulis.
Jadi tradisi menulis tidak terjadi pada bangsa Bani Israel. Tidak terjadi pada bangsa Bani Israel kita tahu Bani Israel di Palestina. Ya, di Sam. Nabi Isa itu di Sam atau bahasa mereka Yesus. Tidak jadi tradisi. Sehingga ketika mereka menulis itu dalam banyak perbedaan. Baru perhatikan Bapak-bapak, abad ke-16 disepakati kitab suci mereka Bible rangkum final itu abad ke-16. 16 abad mereka menyusun karena mereka kehilangan data, kehilangan sumber yang valid. Lihat nih Pak, abad ke-16 itu pun terjadi perbedaan antara Katolik dan Protestan. Bible versi Katolik itu 72 surat. Bible versi Protestan 66 surah. Ada perbedaan 6 surah. Gitu. Tidak sama isi kandungannya. Itu pun sebagian ayat-ayatnya, perhatikan lagi, itu satu dengan yang lainnya seringkali tidak berubah. Seringkali berubah. Itu pun penggunaan istilah juga berubah. Sampai sekarang Injil di Indonesia itu ada kalimat Allah itu, kalau kita kan Allah ya kan, kalau dia Allah, lamnya tetap dua, sama, kalau ditulis sama, cuma dibacanya beda. Kalau kita Allah, kalau dia Allah. Cuma 3 Injil yang kalimatnya Allah, 3 Bible yang kalimatnya Allah. Injil, Bible Indonesia, Bible Malaysia, dan Bible Timur Tengah pakai kalimat Allah. Adapun Eropa, Amerika, Afrika dan yang lainnya tidak dikenal Allah. Tuhan menurut Nasrani itu Yahweh, Adonai, Elohim, 3 nama. Makanya orang Australia ketika baca Bible Indonesia, mereka tanya sama orang Indonesia, kok kamu Tuhannya Allah? Apa kita sama Tuhannya? Padahal sama-sama Protestan. Kenapa? Karena penulisannya Allah. Apakah ini sengaja untuk mencampur adukan dengan Islam atau tidak sengaja menggunakan kalimat Allah? Standar nasional, standar dunia internasional, Tuhan itu menurut versi Nasrani Yahweh, Elohim, Adonai. Ya. Adapun God, apa tuh God apa God bacanya tuh God, itu bukan istilah dari turunan bahasa Ibrani. Makanya Pak, dengan baik-baik ini kesimpulannya, tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang menyantumkan teks asli Tuhannya. Teks asli Tuhan kalian bahasanya apa? Semua teks kitab suci selain Al-Quran versi bahasa masing-masing. Bapak lihat Al-Quran versi Bible versi Inggris, versi Indonesia, versi manapun juga, itu yang ada hanya terjemahannya saja, teks aslinya nggak dicantumkan. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ulama sepakat teks asli bahasa Arab nggak boleh dihilangkan. Kalau Al-Quran hanya terjemahannya saja, nggak ada lafaz Arabnya, bukan diterjemahkan Al-Quran, bukan dinamakan Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau mau diterjemahkan harus ada teks Arabnya. Yang lain nggak ada dan nggak berani. Al-Quran berani, ini dia wahyu Tuhan kami. Dan terjemahan kami seperti ini. Dan tentu terjemahannya tidak bisa mewakili bahasa wahyu. Kita kesulitan, miskin kalimat kata-kata untuk menerjemahkan dalam bahasa Arab. Dan banyak itu kalimat-kalimat yang kita ini sulit. Kehilangan kata yang percis dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu tinggi, apalagi balaghahnya, gaya bahasanya. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya ada tasdid situ, itu kita kesulitan.
Maka terjemahan singkatnya hanya kepada Allah, taksis, pengkhususan. Nah, ini yang membedakan. Makanya kitab suci yang berani menampilkan firman Tuhannya, Al-Quran. Ini dia teksnya. Lihat tuh Bapak tuh. Semua Quran terjemahan teksnya ada. Bible, kitab suci yang lainnya, apa namanya, Tripika atau yang lainnya, apa satu lagi itu, Weda ya. Weda itu hanya terjemahan saja. Coba dong lihat firman Tuhan kalian pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris, panggil sastra Inggris. Ini sastranya bagus tidak? Quran sampai hari ini sastranya tidak ada yang bisa mengalahkan. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Ya, kalau Bapak-bapak beli bukunya, ya, yang belum punya tuh punya Pak. Ini buku bagus sekali, buku kelas dunia. Sejarah teks Quran. Memang kalau Bapak baca sendiri agak kurang nyambung gitu, yang nulis profesor tuh. Ya, apa namanya, sejarah teks Quran. Tapi kalau dikaji di sini, saya simpelkan. Itu diungkap satu persatu itu. Nah, jamaah sekalian, perhatikan lagi. Bangsa Arab adalah bangsa pencatat, bangsa penulis. Lihat, saya ulangi, bangsa Arab itu bangsa penulis. Sejarah bangsa Arab tertulis. Sejarah bangsa Arab. Jangankan peristiwa, silsilah keturunan mereka saja tertulis. Makanya mereka bisa menyusun silsilah keluarga mereka sampai Nabi Nuh. Kan setelah Adam kan putus generasi manusia. Iya gak? Jadi generasi manusia dua apa? Generasi Adam. Kedua generasi Nuh. Yang selamat naik perahu Nabi Nuh, ini generasi kedua manusia. Generasi pertama hancur, diputus oleh Allah. Bangsa Arab itu bisa punya silsilah sampai Nabi Nuh. Ya, ketika keluar buku silsilah bangsa Arab sampai Nabi Nuh, saya beli itu. Yang nyusun salah satunya penulis sejarah di Indonesia. Jadi istilah kaum Alawiyin, grup para Habib. Jadi orang punya gelar Habib itu memang dia ada nasabnya silsilah. Habib itu biasanya istilahnya orang yang keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Dan dia orang yang berilmu, maka dikenal dengan istilah Habib. Ini itu ada silsilahnya itu Pak. Jadi dari grup ini yang ke Yaman siapa saja, yang ke Mesir siapa saja, yang ke Indonesia siapa saja, yang di Indonesia ini yang pencar kemana, yang di Palembang ada, yang di Kalimantan ada namanya, yang di Pekalongan ada, yang di apa namanya Jakarta apa. Nah, jadi kalau ketemu orang Arab, kamu apa marganya? Al-Qatiri. Al-Qatirinya yang mana? Al-Qatiri yang di Palembang. Palembangnya yang mana? Al-Qatiri. Jadi silsilahnya ketemu tuh. Toh bangsa Arab punya catatan. Makanya kalau Bapak baca sejarah bangsa Arab itu penuh dengan apa namanya berjilid-jilid. Ibnu Katsir nulis buku Bidayah wa Nihayah 20 jilid. Ya, Bidayah wa Nihayah dari awal sampai akhir. Sampai masa abad ke-8 Ibnu Katsir. Tobari nulis buku Tarikh Rusul wal Muluk, sejarah Rasul dan sejarah raja. Ya, dari masa Adam sampai masa Imam Tobari abad ke-4. Ibnu Asir dan seterusnya. Banyak penulis sejarah. Beda di negeri Bapak nih, Indonesia. Enggak ada yang nulis sejarah. Kita kehilangan sejarah bangsa kita sendiri. Jangankan yang dulu-dulu, yang masih di depan mata saja hilang sejarah. Contoh hilang sejarah yaitu surat Super Semar. Ingat gak Pak Super Semar? Surat perintah 11 Maret yang ditulis oleh Soekarno buat Soeharto. Surat Super Semar itu konon hilang. Bener gak Pak? Ya. Yeah. Yang sekarang ada
itu para ahli sejarah mengatakan ini apa namanya ini? Asli tapi palsu apa namanya? Aspal. Surat Super Semar yang ada sekarang ini dicurigai oleh para ahli ini nggak asli. Yang asli itu hilang. Yang tahu betul-betul surat Super Semar itu orang-orang udah nggak ada. Kita kehilangan sejarah. Kehilangan sejarah. Kenapa? Penulis sejarah itu umumnya orang Belanda kita. Dan Belanda menulis sejarah punya kepentingan yang sesuai dengan kepentingan mereka ditulis. Penulis sejarah, nih Pak, mumpung 17-an nih, ya anget nih, anggap aja nih apa namanya mata kuliah sejarah. Ya, penulis sejarah ada 3. Yang pertama, penulis sejarah yang objektif, yang menulis sejarah yang benar saja, yang valid saja, yang bohong, yang hoax nggak ditulis. Kalau dalam Islam ini seperti Ibnu Katsir, nulis sejarah yang benar-benar saja. Syalbani terakhir nulis sejarah Nabi yang benar-benar saja, yang palsu nggak ditulis. Yang kedua, penulis sejarah yang menulis apa saja, mau benar isinya, mau salah isinya, tulis. Tujuannya apa? Nanti generasi yang akan datang yang menilai, yang mengkoreksi benar atau tidaknya kisah itu. Tulis pokoknya. Gitu. Kalau dalam Islam namanya Abu Ja'far At-Tabari yang nulis buku Tarikh Rusul wal Muluk 30 jilid itu. Itu banyak juga cerita-cerita bohong, cerita-cerita fiktif. Makanya kalau yang sekarang udah dikoreksi sama ulama, ini yang bohongnya ceritanya. Ya ini cerita fiktifnya. Gitu. Tulis. Yang ketiga, penulis sejarah menulis punya kepentingan. Ya, nulis sejarah punya kepentingan itu banyak. Seperti penulis-penulis Syiah, penulis-penulis yang punya ajaran yang menyimpang, dia nulis sejarah punya kepentingan. Di Indonesia yang terbanyak yang ketiga ini. Menulis sejarah punya kepentingan. Nih Pak, dengerin nih Pak. Yang terbanyak di Indonesia penulis sejarah yang punya kepentingan, sehingga orang Indonesia nggak tahu sejarah bangsanya sendiri. Saya tes nih, dengerin nih Pak, yang pura-pura nunduk. Ya, tesnya gini. Dari mana asalnya Indonesia? Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, kebentuk negara Indonesia itu dari mana? Asal usulnya dari mana? Gitu. Kok begitu Soekarno proklamasikan Indonesia sudah ada rumusan dari Sabang sampai Merauke. Itu rumusannya dari mana? Gitu. Orang kan nggak tahu rumusan Indonesia itu dari mana. Nih Pak, rumusan Indonesia itu ada 3. Pertama, rumusan Indonesia itu dari negara wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Semua negara yang dikuasai oleh Belanda, semua wilayah dari Aceh sampai Papua yang namanya dulu Hindia Belanda. Yang namanya Hindia Belanda, negara jajahan Belanda, itu ketika merdeka otomatis itu Indonesia. Taunya itu yang ditulis di buku-buku sejarah. Yang kedua, teori sejarah Indonesia dari kerajaan-kerajaan yang ada, ya, khususnya kerajaan Sumatera, Sriwijaya dan Majapahit. Padahal Majapahit dan Sriwijaya fiktif, bohong, kekuasaannya itu mendunia, bohong. Majapahit itu sebatas Jawa Timur saja. Makanya Majapahit hancur. Kenapa Majapahit hancur? Duitnya habis. Salah satu sebab kerajaan itu hancur, hilang, karena apa? Modalnya habis. Kayak PT sekarang nih, perusahaan ada pandemi, bangkrut gak Pak? Bangkrut. Ya, banyak perusahaan bangkrut, dijual semua pabrik-pabriknya. Kenapa? Pandemi. Dulu kerajaan bangkrut, duitnya habis. Jadi Hayam Wuruk itu raja Majapahit terakhir, hilang
Majapahit. Adapun di barat, Palembang, Sriwijaya, yang benar adalah Sriwijaya kerajaan fiktif, nggak ada. Cuma dibilang aja ada kerajaan besar yang lambangnya itu merah putih dari Sriwijaya. Bohong itu. Sriwijaya fiktif. Kerajaan Buddha terbesar sampai menguasai Malaysia dan seterusnya. Bohong. Kata ulama, kata ahli sejarah, maaf. Mana orang Palembang yang agamanya Buddha? Ada nggak? Mana orang Palembang sini? Ada orang Palembang nggak? Hah? Ada orang Palembang yang lahir Palembang? Gak apa-apa Pak, nanya aja. Saya mau nanya. Hah? Ada gak orang Palembang sini? Wong Kito. Hah? Kalau ketemu orang Palembang, tanya, ada tidak di Palembang orang Buddha? Gak ada. Gak ada orang Buddha. Kalau Palembang dulu kerajaan terbesar se-Asia dan agamanya Buddha, tentu masih ada sisa-sisanya orang Buddha di sana. Gak ada, itu cerita Belanda yang punya main di sini. Untuk apa? Menghilangkan peran Islam di Sumatera. Makanya pendapat ketiga, Indonesia lahir dari negeri kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Terbanyak kesultanan Islam di mana? Sumatera. Dari Aceh sampai Lampung isinya kerajaan Islam. Dari Samudra Pasai, Perlak dan seterusnya. Sumatera, Aceh, paling banyak Aceh gitu. Masjid tertua itu ada di Aceh sampai ke Lampung itu. Di Kalimantan ya ada kerajaan ada Bontang, ada Banjarnegara, ada Kutai gitu. Di Sulawesi terkenal juga ya, ada Sulawesi itu Makassar Goa dan seterusnya. Di Maluku itu muluk kerajaan Maluku, Ternate gitu. Bacan di mana Bacan Maluku ya, Bacan. Di Papua ada Pakpak, Sultanan Pakpak, ada Waimena, ada Raja Ampat. Nah, semua kerajaan itu sudah punya komunikasi namanya bahasa Melayu baru, yang sekarang bahasa Indonesia, Melayu baru. Yang 60%-nya serapan dari bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, bab bahasa Arab, pasal bahasa Arab. Gitu. Kursi bahasa Arab, semua dari bahasa Arab, serapannya dari bahasa Arab. Nah, kumpulan kerajaan itu menjadi satu, komunikasi mereka bisnis. Maka awal abad ke-20 mulai bikin serikat dagang Islam di Jakarta, karena ini pusat transaksi memang dulu di Jakarta. Kesultanan di Pulau Jawa, di Banten, di Demak pecah. Ada di Jogja Sultan Mataram ya, sama dengan di Surakarta. Itu kerajaan Islam. Sama di Cirebon gitu. Nah, itu udah ada komunikasi awal abad ke-20, namanya Serikat Dagang Islam. Siapa ketuanya? Haji Samanhudi. Ya. Wakilnya siapa? Kemudian digantikan oleh Hos Cokro Aminoto. Dan wakilnya Abdul Muiz. Ini sejarah. Terus kemudian pada masa 1928 mereka bikin Young Islaminten Bond. Ini Pak, generasi Soekarno muncul tuh, karena Soekarno kan 1904 lahirnya itu. Muncul tuh anak-anak muda, Soekarno di situ, Yamin di situ, Kasman di situ, kemudian juga Kartosuwiryo termasuk di situ.
bikin Young Islaminten Bond gitu. Jadi pelopor Sumpah Pemuda ini kaum muslimin. Yang Jawa dan yang lain itu hanya mentingin sukunya. Lahirlah kemerdekaan Indonesia. Nih Pak, dengerin dulu nih Pak, dengerin dulu Pak. Ya. Naskah proklamasi itu 3 yang bikin. Ada naskah tulis Sahril, Sultan Sahril. Ada naskah yang ditulis oleh Muhammad Yamin dan ada naskah yang tulis Bung Hatta. Yang dipakai naskah yang dibacakan Soekarno, naskahnya Bung Hatta. Gitu. Jadi Indonesia lahir dari negeri-negeri Muslim. Komunikasi negeri Muslim dari Sabang sampai Merauke. Itu Pak. Begitu merdeka, ya, dicuci masyarakat itu. Kenapa? Belanda menguasai sejarah, diubah sejarah bangsa ini. Apalagi sejak adanya istilah ekstrem kanan, ekstrem kiri. Di Indonesia ini Pak ada 2 ekstrem yang orang Indonesia ditakut-takutin. Ekstrem kanan itu Islam, ekstrem kiri itu komunis. Yang diuntungkan siapa? Kelompok Kristen, kelompok sekuler, kelompok liberal. Diuntungkan itu. Sampai sekarang nih BPIP nih, ya, bikin lomba karya tulis tentang menghormati bendera. Apa maksudnya? Orang nggak ada masalah menghormati bendera. Kenapa yang diserang Islam terus? Ini sejarah umat Islam nih, bangsa ini Pak. Yang nyiptain lagunya, nyusun burung garudanya, ini negeri kaum muslimin. Jadi anak-anak didik itu dalam sejarah sudah diputerbalikan. Sama dengan sejarah Al-Quran. Orang harus tahu sejarah agamanya. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran, orang kafir nanya, Pak itu betul tuh firman Tuhan? Betul ini. Bapak dari historisnya bisa ngejelasin, ini sejarah historisnya memang wahyu. Dan gak ada yang bisa ngerubahnya. Dan manusia menjaganya. Jutaan orang hafal Quran. Bapak balik, itu yang dibaca itu Bible wahyu Tuhan. Mana lafaz wahyunya seperti apa? Itu kan udah versi Indonesia. Tuhan waktu berfirman itu pakai bahasa siapa? Gitu. Nah ini sejarah, jangan sampai hilang jamaah sekalian. Bangsa ini bangsa yang kurang belajar sejarah. Jadi kita berhadapan dengan orang-orang yang memang mau memutarbalikkan sejarah. Banyak yang hilang sejarah di negeri kita. Contohnya tadi surat Super Semar itu hilang dalam sejarah. Sejarah perjuangan bangsa juga hilang. Jadi yang ditampilkan orang-orang yang gak jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi salah baca sejarah, salah dalam menilai sesuatu. Ya. Kalau salah membaca sejarah, maka salah menilai sesuatu. Ya kasus Sumpah Pemuda itu perjuangan umat Pak. Bagaimana pemuda-pemuda yang saya baca itu anak-anak muda usianya 20 tahun. Soekarno, yang paling muda di antara Kasman Singodemejuk. Siapa yang DITI itu? Yang orang Tasik. Kartosuwiryo. Ya, Kartosuwiryo. Bukan orang Tasik, maaf, orang Pati kok tidak salah. Kartosuwiryo itu. Dia bangsawan dia. Yang katanya memberontak gitu. Padahal nggak memberontak. Nah, itu 17 tahun itu Kartosuwiryo itu. Mereka sepakat pakai bahasa Melayu baru. Kalau pakai bahasa Belanda, mereka bisa anak-anak itu bahasa Belanda. Tertulis kayak naskah Sumpah Pemuda. Valid itu.
Naskah yang dibacakan sekarang itu naskahnya tulisannya Bung Hatta. Yang hilang naskah Super Semar. Karena ada unsur politiknya di situ. Allahu Akbar. Agama tidak hilang. Hadis tidak hilang. Terjaga. Lihat Imam Bukhari mengatakan, saya hafal 200.000 hadis yang tidak sah. Dan saya hafal 100.000 hadis yang sah. Yang tercantum Sahih Bukhari itu ada 7.000 hadis lebih. Imam Abu Daud di dalam Muqaddimah kitab Sunannya mengatakan, saya menghafal 500.000 hadis. Tapi yang tercantum dalam Sunan Abi Daud cuma 5.000. Imam Ahmad mengatakan, saya hafal 1 juta hadis. Yang tercantum dalam Musnad Imam Ahmad yang 50 jilid itu 40.000 hadis yang tertulis. Luar biasa ulama. Di kepala tuh ilmunya tuh Pak. Seandainya hilang catatan itu, mereka nyusun ulang tuh bisa. Hebatnya agama ini. Agama ini tertulis. Dan sejarah bangsa Arab sejarah menulis. Sehingga tidak ada yang hilang dari sejarah agama ini. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, semuanya tertulis, terjaga. Allahu Akbar. Ayo, panggil kafir-kafir itu, diskusi soal agama ini, dasar agama kita. Nah ini jamaah sekalian, sejarah kodifikasi Al-Quranul Karim. Jadi orang kafir tuh bawa Bible mereka, tanya, betul itu wahyu Tuhan? Mana sabda Yesus? Mana sabda bapaknya Yesus, Tuhan Bapa? Nggak bisa bedakan mereka, tercampur. Islam tidak. Firman Allah dengan sabda Nabi beda. Walaupun sabda Nabi itu ada wahyu Allah, hadis qudsi, tetap dikatakan hadis. Beda, gaya bahasanya beda. Ini jamaah sekalian. Jadi banyak sejarah yang hilang di di negeri kita. Adapun sejarah agama kita Islam terjaga. Alhamdulillah. Ya, khususnya sejarah teks Quran. Nanti setelah ini saya akan sambung lagi tentang sejarah teks hadis. Karena Mustafa Al-Azami ini profesor dari India. Yang udah meninggal kemarin, itu juga menyusun kitab sejarah pembukuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat yang dulunya menghafal, kemudian mereka menyusun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mau tanya Pak? Silakan kalau ada. Ya. Nah, saya mau jelaskan lagi, seperti kasus Candi Borobudur, ini juga diulang-ulang. Candi Borobudur oleh orang Buddha nggak diakui. Candi Borobudur itu, menurut kita yang kita pelajari di sekolah-sekolah, ini adalah tempat ibadahnya orang Buddha. Oleh orang Buddha sendiri, Candi Borobudur ditolak. Ini bukan tempat ibadah kami. Kenapa? Bagian bawah Candi Borobudur itu yang ditutup oleh pemerintah, itu gambar-gambar porno. Gak mungkin ini gambar-gambar porno nih. Serba salah. Dihilangin cagar budaya, nggak dihilangin gambar porno. Hubungan zina gitu, laki perempuan ada gambarnya, ditutup. Makanya Candi Borobudur tidak diakui oleh orang Buddha. Siapa yang bikin? Pengusaha dari Armenia, karena Uzbekistan, Rusia. Jadi memang Jawa ini sebelum masuknya Belanda penjajah itu sudah negeri makmur, sumber daya alamnya tinggi. Kasih tahu anak-anak kita supaya besok jadi orang hebat. Sumber daya alam ini luar biasa.
Jadi orang-orang dari negara jauh itu datang ke Indonesia, udah terkenal, negara subur. Yang bikin satu orang. Itu cerminan wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Adat-adatnya Hindu, Buddha itu dibikin tuh. Gambar-gambar, patung-patung yang kondisi budaya masyarakat yang ada sebagai hadiah untuk kerajaan Demak, kerajaan Islam saat itu. Jadi Candi Borobudur tuh bukannya bikinan Nabi Sulaiman seperti bukunya Fahmi Fasa itu. Gitu. Iya Pak ya, pernah baca gak? Bahwa Candi Borobudur itu bikinan Ratu Bilqis, kerajaan Ratu Bilqis di Pulau Jawa. Itu ngawur tuh banget di sejarah itu. Dan buku itu laris. Saya juga heran kok laris. Kemudian dia bilang Nabi Sulaiman orang Jawa. Kenapa? Depannya Su. Yang depannya Su berarti Jawa. Soeharto, Soekarno, Suparjo. Gitu. Aduh, ini orang luar biasa. Ya, Nabi Sulaiman katanya orang Jawa. Gitu. Satu-satunya Nabi depannya Sulaiman. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu di Pulau Jawa. Allahu Akbar. Padahal dalam surah Saba, kan ada surah Saba kan, surah yang 34, itu kerajaan Saba masih ada di negeri Yaman. Negeri Yaman, Pak. Nah, ini contoh penghilangan sejarah. Dan di negeri kita penghilangan sejarah banyak. Kasihan orang kehilangan sejarah bangsanya ini. Banyak bermain, khususnya Belanda. Jadi di Belanda diangkat bahwasanya Indonesia ini dari kerajaan-kerajaan. Tidak, merah putih dari hadis Nabi. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan utitu kanzaini, aku diberikan oleh Allah dua perbendaharaan, ahmar wal abyad, merah dan putih. Merah itu emas, putih itu perak. Dari sinilah kata Surya Mansur itu yang dalam bukunya Api Sejarah, dari sinilah awal ide merah putih dari hadis Nabi ini. Dibohongin Bapak atau bendera Sriwijaya fiktif, kata Ridwan Saidi. Dia bongkar semuanya. Ayo debat. Tapi jangan main hukum. Kan kita dikit-dikit laporin, dikit-dikit laporin. Ya kan? Ayo debat. Mana bukti sejarah? Jadi dibikin ilustrasi. Adapun Majapahit itu kerajaan kecil. Coba Bapak, ada sinetronnya kan? Kerajaan Majapahit. Nonton nggak? Namanya Tinular. Ya. Dan sandiwara pedang naga puspa. Ya enggak Pak? Jagoannya Arya Kamandanu. Lawannya Empuk Tong Bajil. Itu kan saya tanya, pada saat itu Majapahit ngelawan Belanda enggak? Enggak ada. Itu kerajaan isinya perang saudara Majapahit. Jadi salah kalau orang mengagungkan Majapahit. Majapahit hancur sendiri, perang saudara. Ya, termasuk Bangkalan itu kerajaan yang misalkan diri dari Majapahit. Nah, ini bahasan kita tentang sejarah teks Al-Qur'anul Karim, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.